Oke guys, selamat sore. Kembali bersama saya Yaran Nahak di channel terkece di Melaka. Kemarin hits podcast di channel ini, sekarang kita jalan-jalan dulu, hibur-hibur otak. Sekarang kita menuju Beskama, Kampung Lama. Ada insiden di sana, kita akan menuju ke sana. Dan sekarang kita sampai di Desa Halibasar. Ini dikenal dengan namanya Wekfau. Wekfau ini kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia, air apa ya? Fau ini apa? Ya, bilang saja air fau. Kami menggunakan mobil pickup yang dikemudikan oleh Bapak Hila, salah satu pengusaha, ya mau dibilang pengusaha muda, namun bukan muda lagi tapi sudah berkeluarga. Kita belum lewat, kita akan serong sebentar. Kita singgah ambil orang. Oke, jadi cabang yang kita masuk ini namanya Wekfau. Jadi di samping kita itu ada SD Halibibi. SDK Halibibi. Halibibi ini kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia, SDK Beringin Kambing. Ya, informasi ini ada yang sementara main bola. Oke, kita langsung putar balik karena penumpangnya sudah di depan. Setting sih. Oke, ini kita lihat lebih dekat ya. Ini Halibibi yang ini SDK Halibibi bersama dengan kami. Ini sopir, ada Bapak Hila. Dulu ada saya, terus ada ini calon sarjana hukum dari kampus mana? Muhammadiyah Kupang ya. Jadi beliau ini calon sarjana hukum di kampus Muhammadiyah Kupang, salah satu kampus yang terpopuler di Kota Kupang juga, selain Undana dan Unga, dan juga jangan lupa alamater saya Umpis. Oke, masuk. Oke, kita lanjut ya. Terus dengarkan ceramah saya pada sore hari ini. Saya mau ceramah sedikit. Oh my God. Mumpung Radio Melaka sudah tutup toh, jadi kita jadikan ini sebagai Radio Melaka. Kita masih berada di Desa Halibasar. Kita akan serong menuju Beskama. Jadi setiap desanya saya akan jelaskan. Dan kita akan kenal desa ini namanya apa, desa ini namanya apa. Ya, serong. Kalau di depan sana ada Desa Halibasar, ini kantor desa di sana. Kawan-kawan bisa lihat ada bendera merah putih. Ini tandanya kita berada di Indonesia. Kalau benderanya bukan merah putih berarti kita di luar negeri. Situasi sekarang pukul 17:47. Ini kita akan melewati dulunya hutan, tapi sekarang sudah dijadikan lahan perkebunan pisang. Salah satu kebun pisang terbesar di Kabupaten Melaka. Oh my God. Kawan-kawan bisa lihat di samping kanan kita. Di samping kanan ini dulunya tempat sapi, tapi juga dijadikan sebagai kebun pisang. Ya, ini sudah sampai di kebun pisangnya. Jadi beberapa meter dari sini kita kiri kanan melihat pohon pisang saja. Jadi hutan yang diganti namanya menjadi hutan pisang. Sebentar lagi ya, ini kita sampai di jembatan Wemean. Ini jembatan ini merupakan jembatan sekaligus menjadi pembatas antara Kecamatan Wiku dan Kecamatan Melaka Barat. Teman-teman bisa lihat samping kiri kanan saya. Kita sampai di tikungan
akan memasuki desa di Kecamatan Melaka Barat pertama. Ini desa apa ya? Desa Wemen. Bukan. Tidak. Ini kalau tidak salah Rebasa Hairain. Rebasa Hairain. Kita memasuki desa Rebasa Hairain. Ini pohon pisangnya sudah mulai habis, jarang-jarang karena sudah mulai masuk kembali di perumahan masyarakat. Ya, ada upah sementara tadi muat hai atau rumput untuk si sapi-sapi. Ini om yang tadi itu mungkin sapinya sudah telepon ini. Mari sudah, kami sudah lapar. Ya, di samping kiri ada sekolah SMP Wemean sama SD Wemean. Ini dia. Ya. Lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di Google Maps. Jadi desa Rebasa Hairain ini cukup luar biasa karena selain pohon pisangnya juga mereka ada program, kalau tidak salah ini kampung terang ini. Jadi depan rumah warga ada lampu-lampu yang menghiasi depan sehingga mencerahkan saat malam hari. Ini sudah masuk di persawahan juga. Jadi yang orang kenal Kabupaten Melaka ini menjadi markasnya persawahan. Salah satunya daerahnya di sini. Nanti di depan kita akan lihat lagi sawah-sawah yang lebih banyak lagi. Oke, kawan-kawan, sekarang mungkin kita sudah masuk di desa. Ini kita jalan di pas tengah antara desa Lafon Batete sama desa Narsana. Nah, Lafon Batete apa ya? Ini Sulai ini. Ini Beras ini. Beras ini. Tidak, Beras. Ini desa apa ya? Desa Rebasa, desa apa ya? Ini SMA Batete di sana, kawan-kawan. Sabangnya di sana. Sabang Batete. Di depan saja, di depan saja lagi. Di depan sana kita akan melihat penampakan yang luar biasa indahnya. Kita melewati persawahan masyarakat. Juga kita akan melewati satu jembatan lagi, namanya jembatan Weliman. Kalau dalam istilah bahasa Tetun, jembatan Weliman ini kalau dalam bahasa Indonesia, jembatan apa ini? Air gantung. Air tangan ke apa ini? Air gantung. Kita sampai pada tikungan Harwelaran. Ini tikungan persawahan kalau istilah bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa sini orang bilang tikungan Harwelaran. Dan masyarakat Melaka, mungkin saja masyarakat Belo yang dulunya di sana kemudian sudah balik, tahu semua Harwelaran ini di mana. Dari sini Anda bisa melihat keindahan kota Melaka di depan sana. Namun ini jangkauannya cukup jauh karena masih beberapa kilo lagi baru bisa kita sampai di pusat kota Kabupaten Melaka. Nah, ini di sini juga terdapat satu jalan yang rusak akibat badai Seroja ini kalau tidak salah. Iya, betul. Jadi ceritanya, ini saya sedikit mengamuk ya kawan-kawan. Saya mau komplain sedikit dalam ceramah sore ini. Jadi jalan rusak yang akibat Seroja beberapa tahun lalu, 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu itu, saya berpikirnya ini anggota dewan ini tidak ada hati mungkin ya. Ini hanya kita korbankan beberapa sertu saja, tapi mungkin tidak mampu atau sengaja tidak mampu, tidak tahu ini. Jadi jalan rusak tadi sudah banyak sekali masyarakat kecil celaka di situ, tapi tidak pernah diperbaiki. Seandainya saya menjadi seorang dewan, saya akan korbankan uang 5 juta untuk turun ke semen, walaupun tidak buat hot mix begini, tapi semen, biar masyarakat jalannya aman.
tidak celaka-celaka. Oke, kembali pada topik awal. Sekarang kita sudah memasuki desa Leletan, bukan desa Leletan namanya, Raimataus. Ini jembatan Lafai Kematen. Ini kalau dalam istilah bahasa Indonesia jembatan buaya mati. Jadi sambil kawan-kawan melihat keindahan sore ini dalam perjalanan kami menuju Besikama, kawan-kawan mendengarkan ceramah dari saya. Namun perlu saya informasikan bahwa saya bukan ustadz atau pendeta atau pastor yang biasa khotbah atau biasa ceramah di mana-mana, tapi ini hanya sedikit hiburan untuk mempertunjukkan kepada kawan-kawan tentang infrastruktur sekaligus keindahan di Kabupaten Melaka, khususnya beberapa kecamatan yang ada di pinggiran pantai selatan yang tentunya berbatasan langsung dengan sebuah negara, yaitu negara Australia. Inilah penampakan jalan di desa Raimataus. Ya, ini lari yang biasa begini, ini kayaknya mantan koperasi kawan-kawan. Jadi jangan heran. Kejar target bos. Ini bapak mantan Camat Waliman, rumahnya yang ini. Ernas tau romo. Bagaimana ini nakes lucu no. Ini rumahnya bapak mantan Sekda, Bapak Donatus Bere. Sekaligus pejabat. Sekaligus apa? Bakal calon juga ini kalau tidak salah. Ya. Aduh. Anak muda yang energik. Ini anak muda yang tadi semacam zaman dulu saja. Dengar salon harus pikul. Ini zaman-zaman tape. Dengar di kaset, baterai 8 pikul. Ya, ini kakak nyong tadi pikul nona 2 orang. Kita sudah memasuki desa Besikama. Ini orang bilang Besikama, tapi ada kampung induknya namanya Besikama, dan kita akan melewati. Dan ini Cina yang satu, ini namanya Cina Lisen. Jadi ini cabang ini orang bisa kasih nama dia punya ini. Saya juga heran. Kenapa sampai segitunya ya? Jadi kalau kita lurus kita akan ke pasar hari-hari. Sorry. Pasar hari-hari. Omongnya terlalu cepat jadi salah pengucapan. Ini melalui saya, ini yang ini. Jadi tujuan kita, nanti teman-teman akan tahu ya. Ini kita akan melewati depan SMA Negeri Besikama, juga kantor pos Besikama. Nanti teman-teman lihat kantor pos dengan SMA Negeri itu di samping kanan, mereka berdekatan. Kantor posnya di depan, samping kanan. Nanti akan saya tunjukkan. Ini dia kantor posnya. Nah, ini dia. Ah, yang ini. Iya, itu sudah. Di depan sana ada SMA Negeri Besikama. Jadi SMA ini sudah mencetak banyak sekali penerus-penerus yang hebat dari Melaka Barat yang sekarang sudah menyebar di keseluruhan Kabupaten Melaka, bahkan di Kabupaten Belu juga.